Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm awwal yawm fi as-sanah al-hijriyah al-jadidah. Al-jumu'ah al-yawm al-jumu'ah al-awwal min Muharram sanata alfin wa arba'umi'atin sab'atin wa arba'ina hijriyatan. Nuhanni'ukum bihululi hadhil munasabah as-sanah al-hijriyah al-jadidah al-awwal min Muharram. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Hijrah itu bukan sekedar peringatan pergantian tahun. Bukan sekedar seremoni tahun baru. Perayaan-perayaan atau bahkan kegembiraan atas datangnya tahun baru. Pergantian tahun itu biasa. Hari demi hari berganti, itu biasa, sunnatullah. Pekan demi pekan berganti. Bulan, tahun. Berjalan sekian tahun. Hidup kita pun demikian. Maka tadi yang saya baca ayatnya, waja'alnal laila wan nahara ayatain. Kami jadikan malam dan siang sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsirah. Malam dihilangkan, datang siang dengan cahayanya terang benderang, mubsirah. Nanti besok lagi datang lagi malam, datang lagi siang, silih berganti. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Terus itu biasa. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum. Kenapa dibuat malam siang silih berganti? Litabtaghu fadlan min rabbikum. Supaya kamu semua bisa menggapai karunia Allah. Bayangkan kalau Allah jadikan kita ini malam semua. Sulit kita bekerja. Bayangkan juga kalau siang semua. Sulit kita bekerja. Wa ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha. Begitulah Allah jadikan. Tapi di sisi lain, famahawna ayatal laili, malam hilang, wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Litabtaghu fadlan min rabbikum. Nah ini, walita'lamu adadas sinina wal hisab. Kenapa malam siang berganti? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu tahu bilangan hari, bilangan tahun. Bayangkan tidak ada siang, nggak ada malam. Bagaimana kita menghitung hari? Umurmu berapa hari? Umurmu berapa tahun? Gimana menghitung umurmu 13 tahun? Gimana menghitung umurmu 20 tahun? Kalau tidak ada pergantian siang dan malam. Mafhum? Lita'lamu antum jami'an bihadhil lailah wa hadan nahar
Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum. Naam. Tapi ada juga walita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Mafhum? Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan semuanya sudah detailkan oleh Gusti Allah. Allah menciptakan semesta ini detail. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat pada dirimu sendiri? Dalam diri kita ini detail sekali. Orang yang belajar anatomi tubuh ngerti dia bagaimana detailnya ciptaan Allah dalam tubuh kita. Di mata ini ada berapa ratus ribu saraf di mata. Di kepala kita ada berapa juta saraf. Dan setiap saraf itu tidak sia-sia. Ada fungsinya setiap saraf. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Maka karena adanya pergantian waktu, lalu umur kita bertambah, ya berbuat baik. Manfaatkan hidup ini untuk berbuat baik. Kenapa? Karena nanti wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Semua amal perbuatan kita akan dikalungkan di leher kita. Catatan-catatan amal perbuatan kita, catatan-catatan perilaku kita, kelakuan kita, sikap kita selama di dunia, semua akan diberikan oleh Allah, dikalungkan di leher kita. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka bacalah kitabmu dan cukuplah pada hari ini dirimu sendiri yang menghisap. Ini ayat tentang pergantian hari. Ini ayat tentang umur. Ini ayat tentang sunatullah dalam pergantian tahun. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lighad itu nakirah, bukan lil ghad tapi lighadin. Ma'nahu ayy ghadin kanat. Bisa al-ghad al-qarib atau al-ghad al-ba'id. Lighadin. Wal tanzur nafsun, kullu wahid, kullu nafsin, kullu insan la budda an yanzura ila ghadihi. Laisa ilal ghad, walakin ila ghad. Al-ghad maknayain. Al-ghad maknahu mustaqbal. Mustaqbal lahu maknayain. Mustaqbal qarib wa mustaqbal ba'id. Ba'dul ulama yaqulun mustaqbal qarib manahu mustaqbaluka fid dunya. Mustaqbal ba'id mustaqbaluka fil akhirah. Hari esok itu ya masa depan. Masa depan dalam Al-Qur'an ayatnya bukan lil ghad. Bukan definitif, tapi li ghadin, indefinitif. Nakirah bukan ma'rifah. Mengapa? Karena supaya kalian tuh tahu bahwa masa depan itu ada masa depan dekat, masa depan jangka pendek, ada masa depan jangka panjang. Masa depan jangka pendek itu hidup di dunia ini. Masa depan jangka panjang di akhirat. Maka hendaklah setiap orang mempersiapkan dirinya untuk hari masa depannya di dunia ini. Dan masa depannya di akhirat nanti. Lighadin. Hadhihi tatanasab al ayah
Ma'ad du'a Rabbana atina fid dunya. Ad-dunya hasanah. Mustaqbaluka fid dunya hasanah. Wa fil akhirati mustaqbaluka fil akhirah hasanah. Terus harus tawazun. Maka jangan sia-siakan harimu. Kita tiap habis Jumat salat gaib. Berarti ada orang meninggal. Tiap hari ada orang meninggal. Tiap hari ada orang yang dicukupkan hidupnya oleh Allah. Dah sampai sini saja. Bisabab atau bila sabab. Hada amrullah. Hada sirrullah. Fi wahid sihah wal afiyah yamshi fit tariq tufiyah. Fi wahid yadhak wa yal'ab tufiyah. Fi wahid yamrad sanawat tawila lam yatawaffa hatta al-an. Hada sirrullah. Hada amrullah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Berarti setiap ada kematian, berarti kita harus iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini kita sholat jenazah. Hari ini kita sholat gaib. Besok, entah kapan, cepat atau lambat, suka atau enggak suka, nama kita yang disebut dalam sholat itu. Hari ini kita mendoakan orang, Allahumma ighfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Suatu hari, hum itu diantaranya adalah kita. Mafhum? Ya? Jangan sia-siakan waktu, gunakan waktu, daiman wa abadan, badlul khairi, daiman wa abadan. Ini lihat tuh, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Itu ayatnya itu. Hai orang-orang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budullaha rabbakum, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Bukan cuma rukuk, sujud dan beribadah. Waf'alul khaira, dan berbuat baiklah. Kamu rukuknya banyak, sujudnya banyak, ibadahnya banyak, la taf'alul khair, mayanfa'. Atau bil'aks, anta taf'alul khairat kasiran, walakin la tarka, wala tasjad, wala tasjud, wala ta'bud, la yanfa'. Irka'u, wasjudu, wa'budu rabbakum, waf'alul khaira. Kalau kamu menggabungkan antara ibadah, mahdoh, ubudiyah, ruku, sujud, sholat, dan seterusnya, berbuat baik, la'allakum tuflihun. Kamu semua akan jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Tuflihun manahu hayya alal falah. Hayya alal falah. Ada tuflihun. Hayya alal falah. Gimana caranya kita ini falah? Gimana caranya kita tuflihun? Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Mafhum? Ya. Besok hari Ahad saya akan sambung lagi. Ini saja, aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Berbuat baik, isi hari-harimu, isi detik demi detikmu dengan kegiatan yang baik. Ada aspek rukuknya, ada aspek sujudnya, ibadahnya, tapi juga ada aspek sosialnya. Jangan hanya soleh secara ubudiyah, tapi tidak soleh secara sosial. Sholatnya benar, ngajinya benar, baca Qur'annya benar, tapi kotor hidupnya. Buang sampahnya sembarangan, ngerusak lingkungan. La yanfa'. Saya kadang-kadang dalam hati itu, ya Allah, itu di rest area itu ada rest area yang bersih sekali, ada yang rest area itu kotor sekali. Kalau kotornya masih kira-kira oke, tapi ini kotor sekali. Nah, dalam hati, lah ini orang yang tadi kencing, mau sholat,
meninggalkan kotoran, meninggalkan jejak untuk orang setelahnya. Ini berarti dia itu tidak punya kesalehan. Hablum minannasnya rusak. La yanfa. Hablum minallah wa hablum minannas syai' wahid. Amanu wa amilus sholihat syai'un wahid. Makan dia, ngamel, buang sampah sembarangan, plung. Sampah itu kotor, membahayakan orang. La yanfa. Dia hanya soleh ketika di masjid. Dia hanya soleh ketika sholat. Tapi begitu keluar dari masjid, buang sampah sembarangan. Apa itu soleh? Merusak. Fasum, tahu fasum? Fasilitas umum. Ya. Ini ada itu. Di rest area misalnya atau di tempat umum, kamar mandi. Kamar mandi itu akan dipakai oleh kita dan oleh orang setelah kita. Jaga kebersihannya. Kalau kamu membuang kotoran atau kamu membuang najis di kamar mandi itu, dan orang yang setelah kamu datang dan dia nggak tahu, maka dosanya berapa puluh orang yang masuk kamar mandi kamu tanggung. Hati. Ya. Gara-gara kamar mandinya kotor, padahal orang yang masuk nggak tahu, akhirnya menanggung siapa? Orang setelahnya. Itu dosanya terus tuh ngalir tuh. Sebelum dia mohon ampun taubat kepada Allah, nggak diterima itu. Hati-hati, ini masalah kecil. Saya kadang-kadang suka bersihkan sebelum itu tak bersihkan. Meskipun kotor, semprot. Buang air besar, kadang-kadang masih ada sisanya, ya Allah. Orang apa yang enggak, sebelum keluar apa yang enggak lihat dulu. Bersihkan dulu. Ada adab istima'i, ada akhlakuka, al-akhlaq al-istima'iyah, al-adabul istima'i. Mahfum? Ya. Al-adab laisa faqat ma'allah, lakin al-adab ma'al akhirin, al-adab ma'an nafsika anta. Ya. Apalagi naruh sesuatu yang temennya bisa celaka. Pisang, kulit pisang, kalau licin kena jatuh orangnya. Itu nggak boleh, itu berbahaya. Dulu pernah saya lewat mana itu, tengah jalan tuh malam-malam ada oli mungkin tumpah atau apa, entah tumpah entah bagaimana saya nggak tahu. Itu sempat oleng juga. Berhenti. Apa tadi itu? Ini oli Ustaz. Mundur. Coba ada debu di tubur debu. Kita malam-malam itu ngambil debu di situ, tubur di situ. Kasihan kalau ada orang naik motor di belakang kita malam-malam begini. Mungkin dia seorang guru, mungkin dia seorang ayah yang sedang ditunggu anaknya, mungkin dia seorang bapak yang sedang membelikan obat anaknya, sedang ditunggu anaknya. Mungkin dia seorang ibu, mungkin juga dia seorang anak yang bapaknya sedang menunggu di rumah, menantinya. Dia mau pulang ke rumah. Bayangkan kalau dia sampai celaka. Bayangkan saya tuh, ya Allah. Itu al-adab al-istima'i, al-akhlaq al-istima'iyah. Jelas semuanya? Ya. Qulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.